Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan HTML atau dasar-dasar HTML, yang mana materi ini merupakan sesi ketiga dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Baik, izinkan saya share screen dari PowerPoint yang sudah saya buat. Oke, ya, sudah ada ya. Nah, pengenalan HTML kita perbesar saja. Ya. Oke, submateri yang akan disampaikan insya Allah yang akan dibahas. Yang pertama mengenai tag dan elemen HTML, yang kedua mengenai komentar, list, frame, link, image, form, tabel. Nah, ini yang terakhir dari pengantar HTML, insya Allah akan disampaikan di minggu selanjutnya, karena ini juga sudah sangat banyak ya latihan dan juga materinya. Kita langsung ke pengenalan HTML. Pertama, HTML atau yang disebut juga dengan Hypertext Markup Language ya. Nah, ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan halaman web atau format standar yang dikhususkan untuk menyusun tampilan dari halaman web itu sendiri ya. Apa yang bisa dilakukan oleh HTML? Yang pertama, mengatur tampilan dari halaman web. Yang kedua, membuat tabel dalam halaman web. Yang ketiga, mempublikasikan halaman web secara online. Yang keempat, membuat form yang bisa digunakan untuk menangani registrasi dan transaksi via web. Mengenai menggunakan fungsi form dan menggunakan fungsi input ya. Lalu yang kelima, menambahkan objek-objek seperti citra, audio, video, animasi, Java applet, dan halaman web lainnya yang nanti akan terhubung melalui hypertext. Oke, selanjutnya, tag dan elemen HTML. Tag adalah penanda perintah HTML. Kita sangat sering mendengar istilah tag istilahnya ya. Di sosial media, tag orangnya gitu. Nah, itu merupakan istilahnya dari penanda. Oke. Tag digunakan untuk menentukan tampilan dari dokumen HTML. Nah, ditulis secara berpasangan, misalkan dimulai dari begin tag atau diawali dengan tag awal, lalu isi dokumennya apa, lalu diakhiri dengan tanda slash ya. Nah, ada juga yang tidak berpasangan. Nah, misalkan ada tag P, tag BR gitu, terus ada juga list ya. Itu tidak menggunakan akhiran. Nah, elemen head atau kepala dari dokumen HTML. Nah, ini kita masuk ke materi head, title, dan body. Tag head dan tag slash head terletak di antara tag HTML dan tag HTML. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, samping kanan kita. Itu setelah HTML ya. Ya, istilahnya kepala dari halaman webnya. Nah, elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Ya, kalau ada title. Elemen body mempunyai atribut-atribut yang menspesifikasikan khusus dan latar belakang dokumen yang akan ditampilkan pada browser. Nah, ini elemen body itu memiliki beberapa atribut ya, ada teks, ada background color, ada background, link, link, link gitu dan lain-lainnya. Nanti biasa kalau langsung masuk ke contoh dari skripnya bisa suka lebih mudah ya pahamnya. Oke. Nah, keterangan yang bentuk dari tag HTML adalah elemen atribut sama dengan value. Oke. Berarti tag HTML-nya lalu diikuti dengan atributnya. Nah, setelah sama dengan, nah itu adalah value-nya atau nilai nantinya yang akan dimasukkan ke dalam atribut itu. Misalnya apa? Ya ada teks, ada color, ada background ya, ada link, ada filling. Oke. Elemen disebut dengan nama tag itu sendiri. Atribut adalah atribut dari tag-nya, value adalah nilai dari atributnya. Teks memberikan warna pada teks. Ini penjelasannya ya, dari contoh di atas. Background color memberikan warna pada latar belakang dokumen HTML. Background color. Background memberikan latar belakang dokumen HTML dalam bentuk gambar. Link memberikan warna untuk link. Link memberikan warna
untuk link yang sedang aktif ya. Filling memberikan warna untuk link yang telah dikunjungi. Nah, biasanya kan kalau dia berbentuknya link, biasanya bedakan warnanya ya, entah itu biru ya ataupun hijau ataupun apalah ya, tergantung dari kita yang desainnya. Lalu ketika sudah dikunjungi, otomatis biasanya berubah untuk menandakan bahwa oh ya link ini sudah dikunjungi, seperti itu. Nah, ini ada contoh satu ya, HTML body. Tulisan ini akan ditampilkan di browser. Nah, seperti itu ya. Terus ada contoh dua, HTML dia menggunakan background color yellow dan warna teksnya itu adalah red atau merah ya. Dan bisa juga dari contoh tiga, bisa juga menggunakan kode warna ya. Nah, ini lebih sering digunakan karena apa? Karena kalau untuk penamaan dengan istilah ini yang bukan English ya, ini US ya, US. Nah, itu kan terbatas ya yellow, red, blue, green gitu. Nah, tapi kalau menggunakan istilah kode warna ini ya pasti dia lebih dinamis, banyak sekali kombinasi warnanya ya, pustaka warnanya. Seperti itu, nanti silahkan kalian bisa sambil dicontohkan ya, bisa atau sambil dipraktekkan di laptop kalian masing-masing. Nah, contoh 4, head title ya. Title itu judul ya. Nah, di title ini dia akan ditampilkan di bar, ya. Bar atau tab lah ya, kalau istilahnya di browser. Nah, seperti itu yang di bawah kan hasil runningnya HTML pertamaku. Nah, dia tuh muncul HTML pertamaku. Oke, nah ini HTML pertamaku. Ini title-nya. Head, dia tutup lagi slash head. Body background color-nya dia menggunakan hitam 00000, lalu teksnya warnanya itu merah dengan kode warnanya FF0000 tulisan. Lalu teks yang ditampilkannya ini ya di antara slash head gitu. Lalu ditutup lagi slash body, tutup slash HTML. Nah, mungkin yang dari SMK ya, dari TKJ ataupun itu RPL atau yang pernah belajar web udah nggak asing ya, karena ini sangat sangat mendasar dari pemrograman web gitu ya. Nah, kenapa dari dasar dulu gitu? Karena pemrograman web itu hanya sekali selama kalian kuliah di STIMIK ya, hanya sekali belajar pemrograman web. Jadi di sini mau gak mau ya harus dipadatkan gitu ya. HTML-nya dapat, CSS-nya dapat, gitu. Terus nanti ada Java applet-nya, lalu nanti ada CI-nya, dan termasuk dari bagaimana membuat sebuah database-nya ya. Kenapa gitu saya database dibahas di sini ya? Untuk memastikan kalian bisa membuat basis data yang memang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dari apa? Kebutuhan dari objek yang kalian teliti atau perusahaan yang kalian teliti. Biasanya banyak sekali yang belum paham bagaimana sih membuat konsep basis data yang baik gitu. Ini sebenarnya mendasar, sebelum kalian bisa coding ya harus paham dulu mengenai konsep dari basis datanya, terutama dari RDBMS ya, Relational Database gitu. Manajemen sistem, nah relasi database, nah, dalam konsep ERD misalkan itu ada apa hubungan one to many gitu, dan lain-lainnya. Itu nanti diimplementasikan di aplikasi web yang insya Allah nanti bisa kalian buat. Nah, nanti ketika kalian buat ini, oh ya, untuk membuatnya kalian bolehlah Pak pakai text editor apapun ya, asalkan nanti di set atau di save as-nya dalam bentuk .html. Kalau saya biasanya pakai Notepad++, ya. Ada juga yang pakai Sublime, bebas lah ya, silahkan. Jadi kalian bisanya pakai apa? Ya, kan kalau saya rasa sih sama aja semuanya juga ya untuk format teks. Nah, paragraf dan formatan teks. Penulisan paragraf bisa menggunakan tag P. Nah, berarti kalau mau pindah baris atau mau membuat paragraf baru, nah itu menggunakan tag P. Adapun untuk memformat tulisan atau teks bisa menggunakan berbagai macam teks sesuai dengan keperluannya. Tag tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama ada B. Tag B itu untuk cetak tebal. M itu membuat penekanan pada teks, emphasize, jadi nanti ada yang berbeda di teks yang kita menggunakan tag M-nya. Bisa kalian sambil coba. Kalau I menggunakan italic,
Nah, small berarti nanti membuat teks cetaknya kecil, strong menyatakan bahwa teks tersebut penting, berarti nanti ada semacam ada perbedaan juga ketika si kata tersebut menggunakan tag strong. Sub membuat teks cetak sebagai subscript, berarti di bawah ya subscript. Kalau subscript ya, dia di atas ya, seperti pangkat. Ins menyatakan teks yang di-update tag in itu disisipkan. Del menyatakan teks yang di-update tag del itu dicoret. Ya, Mark menyatakan teks yang ditandai highlight ya, efeknya seperti tulisan yang diberi stabilo ya. Efeknya seperti tulisan yang diberi stabilo. Nah, biasanya sih nggak semua dipakai ya, paling yang bold, italic, gitu, terus ada underline gitu. Nah, ini contohnya, di contoh 5. Di head itu saya menyisipkan title-nya tipe-tipe teks, lalu teks yang akan ditampilkannya itu dia dalam tag body ini. Ada 3 macam tipe tulisan yang paling sering digunakan dalam penulisan dokumen apa saja. Dokumen ya, apa saja BR. Nah, BR itu berarti kita kasih enter ya, BR to enter. Nah, ketiga tipe tersebut ada tulisan tebal. Nah, menggunakan slash B. Nah, ini hasilnya tebal. Lalu tulisan miring, nah ini I. Dan tulisan bergaris bawah, underline ya. Tadi kelewat sih sepertinya di tabel atribut teks tadi, underline nggak dituliskan. Lalu BR dia ke bawah lagi, lalu ini tebal dan miring, berarti menggunakan B dan I. Lalu tulisan tebal dan bergaris, B dan U, tulisan miring dan bergaris menggunakan I dan U. Nah, bahkan bisa juga gabungan dari ketiganya, bold, italic, garis bawah, tebal, miring, bergaris seperti ini. Gitu ya. Mudah ya insya Allah kalau misalkan lihat seperti ini. Gampang. Oke, kita lanjutkan. Komentar sangat berguna untuk memberikan keterangan pada kode HTML. Dengan adanya komentar, maka kode akan lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga ketika ada kesalahan akan lebih mudah diperbaiki. Komentar tidak akan ditampilkan di browser. Nah, mungkin kalian pernah belajar bahasa pemrograman sebelumnya ya, dan komentar itu kalau kalian mau jadi profesional itu harus terbiasa menggunakan komentar. Untuk apa ya? Untuk dokumentasi dari programnya. Jadi nanti kalau misalkan ada orang lain yang mau mengerjakan lanjutan dari proyeknya, misalkan itu kan lebih mudah. Oh ya, ini push-nya untuk apa gitu kan. Oh ini coding untuk simpan data, oh ini untuk mencari data gitu. Seperti contoh di 6 ini ya, ada body color sebenarnya blue. Nah, kita kasih keterangan, oh iya warna background jadi biru seperti itu. Oke. Nah, komentar jadi tulisnya seperti ini. Simbolnya. Oke. Selanjutnya masuk ke list ya. List yaitu untuk menampilkan daftar dalam halaman web. Ya, jika daftar tidak terurut atau biasanya menggunakan simbol tertentu ya, bullet, maka gunakan tag UL atau disebut juga unordered list ya, atau yang terurut itu kebalikannya itu OL atau ordered list. Nah, ini di contohnya kita lihat HTML head title ini paham lah ya. Lalu setelah itu body H1. Nah, ini heading ya. Heading 1 itu ukuran teks dari heading atau judulnya. H1 itu akan dicetak besar ya. Nah, tugas akhir kelompok 1 misalkan ya. Ya align-nya center. Itu di tengah posisi teksnya di dalam browser. Lalu yang keduanya pengembangan aplikasi web misalkan. Nah, lalu selanjutnya ini baru kita membuat sebuah list ya. UL untuk unordered list atau menggunakan bullet nanti yang dimunculkannya itu kan li. Nah, li ini adalah listnya. Nah, kita buat unordered list, lalu di dalamnya apa saja ada pendahuluan. Nah, di bawah pendahuluan, nah kita buat ordered list gitu ya, atau list yang terurut. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4 adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah gitu. Lalu tutup dengan /OL. Ya, gitu. Nah, buat lagi li daftar pustaka,
lalu buat lagi definisi aplikasi web tren web saat ini. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Sorry, ini daftar pustaka ini harusnya di sebelah sini ya, sejajar dengan pendahuluan. Gitu. Nah, kenapa harus dibiasakan menulis secara istilahnya apa ya, pakai tab gitu ya, menjorok ke kanan, itu biar lebih mudah, enak dibacanya gitu. Oh, ini urutannya, misalkan listnya pendahuluan itu sejajar dengan daftar pustaka gitu kan, jadi nantinya oh ya ini listnya hanya dua, lalu di dalamnya ada ini gitu ya. Ini ya sedikit kesalahan, kita geser ke sini, harusnya di jajaran pendahuluan. Kita lihat di di running programnya seperti ini. Nanti kalian bisa sambil buka slide-nya ya yang saya share nanti insya Allah ya. Nanti kalau misalkan mau dicoba satu-satu dari contohnya silahkan, dan itu lebih baik ya, bagus. Nanti dapat poin untuk keaktifan atau ya keaktifannya dapatnya. Kamu paham ya, ini untuk membuat list. Ini UL ya, ini UL, ini OL. Itu kalau poin-poin listnya itu pakai li gitu ya. Jadi harus sambil dicoba biar nanti paham. Lalu ada frame ya. Selain fungsionalitas, tampilan merupakan salah satu faktor penting agar sebuah website mudah dan nyaman digunakan. Di HTML ada dua cara menyusun tampilan web. Nah, ada frame, ada div. Nanti div ya lebih lanjut lagi akan dibahasnya, tidak di pertemuan ini. Nah, sekarang akan perkenalan mengenai frame dulu. Frame digunakan untuk membagi jendela browser menjadi beberapa bagian terpisah. Setiap bagian terdiri dari dokumen HTML-nya. Tag yang digunakan itu tag frame set dan tag frame itu sendiri. Nah, frame set mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada rows, ada calls ya. Rows membuat frame secara horizontal sekaligus mendefinisikan lebar masing-masing. Calls membuat frame secara vertikal sekaligus mendefinisikan lebar masing-masing. Nah, ini ada border color menentukan warna dari bingkai frame-nya. Dalam mendefinisikan lebar frame pada atribut rows dan calls ada tiga cara. Ya, yang pertama nilai tetap atau fix. Yang kedua nilai persentase. Yang ketiga nilai proporsional. Jadi kita langsung saja. Nilai tetap fix. Nah, ini dibagi misalkan kalau ini 4 ya. Nah, rows berarti dia ke bawah ya membaginya baris. Gitu. Nanti dibagi 4 ya. Udah 50 piksel, 140 piksel, 400 piksel, 50 piksel. Nah, ini acuannya kemana ya? Ke monitor yang kalian gunakan berapa piksel. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan beda lagi monitor yang digunakan, jelas nanti akan acak-acakan ya, karena beda pikselnya. Gitu. Nilai persentase, nah, biasanya saya lebih senang pakai persentase sih ya, karena dia akan menyesuaikan dengan layar yang digunakan. Lebar setiap frame didefinisikan sebagai persentase dari lebar jendela browser. Nah, calls berarti nanti ke kanan dia akan membagi 4. Dan A, B, C, D. Ya, ini 20, ini 40, 20, 20. Gitu. Nilai proporsional, nah lebar setiap frame juga didefinisikan sebagai persentase dari lebar jendela browser. Ya, hanya saja pembacaannya agak berbeda. Misalnya nilai proporsionalnya adalah 2. Jumlah bintang seluruhnya adalah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 jadi 4. Frame pertama akan memiliki lebar 1/4. Ya, frame kedua 2/4, frame ketiga yang keempat sama. Gitu ya, sama aja ini seperti persentase ya. Cuman si penulisannya aja yang berbeda menggunakan konsep dari persentase. Oke, selanjutnya ada tag frame mempunyai atribut dari pertama src atau source ya, menentukan nama file HTML yang digunakan sebagai isi frame. Margin height menentukan batas kiri dan kanan antara dokumen dengan bingkai dalam pixel. Scrolling menentukan apakah frame dapat memiliki scroll bar. Scrolling nilainya yes, no, atau auto. Kalau auto nanti sesuai kalau misalkan si kontennya ternyata melebihi dari frame itu auto. Jadi ada scrollnya muncul. Gitu. No resize, jika atribut ini disebutkan, frame tidak dapat diubah ukurannya. Border menentukan ukuran bingkai dari frame. Ya, bordernya, bingkai pinggirnya. Nah, contoh penggunaan frame. Nah, di sini ada dari contoh 8. Kita buat dengan nama frame kanan ya, ini. Frame kanan.
bikin colornya white, frame di sebelah kanan, lalu frame di sebelah kiri. Ya, bikin colornya sama white, H1 ukurannya. Lalu kita buat untuk apa ya, semacam indeksnya lah. Ya, nanti yang ditampilkan atau yang di running pertama kalinya yang ini gitu kan. Nah, dari sini kita hubungkan ke file HTML yang lain ya menggunakan tag frame src ya di sini. Jadi kita buat frame set columns, berarti kalau columns itu ke kanan ya. Nah, 30%. Nah, kalau pakai bintang itu berarti sisanya ya. Kalau 30% lalu koma, nah bintang, nah itu berarti sisa space-nya. Lalu frame kiri dia ditempatkan di atau di setting pertama kali karena dia yang akan ditampilkan di 30% itu. Jadi di sini itu mendefinisikan atau memasukkan frame-nya sesuai dengan urutan dari ini aja pendefinisian kolom yang ada di frame-nya. Kalau misalkan ini 30 lalu bintang, nah kalau yang mau ditampilkan 30, nah berarti harus didefinisikan paling awal. Nah selanjutnya, nah begitu seterusnya ya terurut. Ya. Lalu ditutup dengan frame set, nah tutup dengan HTML. Nah ini contohnya. Frame sebelah kiri tadi ukurannya berapa? 30% kan ya. Nanti dia ukurannya 30% dari browsernya atau dari layarnya. Lalu sisanya dari 70% dia otomatis akan lebih lebar. Ya, gitu. Ini. Nah, selanjutnya ini contoh 9, contoh 10, dan contoh 11. Nah ini lebih kompleks lagi. Nah ini kita buat dulu file-file yang nantinya akan dihubungkan seperti tadi ya, dihubungkan ke indeksnya lah, kita sebut indeksnya. Nah, kita buat menu satu seperti ini. Ahref itu hypertext reference. Nanti kalau misalkan mau dihubungkan ke situs yang lain atau ke alamat yang lain, nanti tinggal dicantumkan aja tuh yang si pagarnya dia diubah ya. Nah, atau nanti ada khusus ya untuk pembahasan link. Contoh 10 sama ini seperti contoh 9 ya, tidak ada yang berbeda. Ini juga sama ya, yang membedakan hanya isinya saja yang ini ya, kuliner, faktori, hiburan, geografi, sejarah, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lainnya. Oke, nah contoh 12, ini kontennya yang nantinya akan ditampilkan di tengah-tengah atau nanti disesuaikan dengan setting HTML. Lalu homepage-nya, ini untuk gambar, untuk mengisi, untuk menampilkan gambar. Nah, caranya seperti ini, menggunakan tag img, source, lalu diikuti dengan alamat dari gambarnya itu sendiri. Nah, di sini untuk memanggil gambar itu bisa menggunakan alamat lengkapnya, misalkan d slash lalu misalkan my dokumen, lalu slash lagi nama, lalu misalkan stemik.jpg misalkan. Nah, tapi untuk ada yang lebih tepatnya ya, kita langsung aja panggil svg folder ya, yang mana dia sama alamatnya dengan file HTML yang kita buat gitu. Misalkan HTML ini saya save di folder my document ya. Lalu di my document saya buat lagi folder image. Nah, di folder image baru misalkan ada bandung_banner.jpg. Nah, ini kan kalau kita pindahkan satu folder itu, nah otomatis ini nggak usah dirubah lagi ya. Tapi kalau misalkan kita lengkap penamaan alamatnya, misalkan menggunakan alamat drive-nya D lalu dipindahkan ke E, itu jelas akan error nantinya. Ya, jadi untuk meminimalisir error, nah kita panggil aja nama folder dan satu folder kan dengan file HTML-nya. Gitu ya. Oke, nah ini ada frame kolom kanan. Jadi di sini kita buat beberapa frame kanan, frame kiri, frame bawah gitu dengan beberapa aturannya di sini, ukurannya. Gitu. Kalau bintang berarti sisanya ya, kalau bintang berarti sisanya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh 17, 18, 19. Frame kombinasi. Oke, nah, saya coba buka aja ya untuk frame-nya.
Saya share yang screen sajalah. Oke. Bentar. Oke, screen mudah-mudahan sih record ya. Nah, saya udah buat tuh yang semuanya ada di eh, PowerPoint tadi. Ya di sini saya sudah buatkan. Misalkan yang frame ini ya, frame kiri kanan yang tadi udah ya. Lalu tadi kita buat menu. Nah, ini ada menu yang nantinya juga akan dipanggilkan. Ya, kita buat frame kombinasi, coba ya. Kita panggil frame kombinasi aja. Oke, kita klik aja. Frame kombinasi. Nah, ini ya. Oke, frame kombinasi seperti ini. Tampilannya kita sambil buka skripnya. Nah, lihat ya. Di sini kita bikin frame set row. Awalnya kita bagi 3 dulu ya. 15%, 70%, dan 15%. Berarti ini row 1, ini row 2 sampai sini, ini row 3. Paham ya? Lalu selanjutnya kita isi yang pertama, row pertama dengan content.html. Content.html itu yang ini, yang tulisan. Nah, yang ini. Nah, ini kata-kata ini kita buatkan dulu konten HTML-nya. Nah, lalu dipanggil di sini. Tadi kan kalau misalkan kita mau menampilkan di rows ataupun di calls itu kan terurut ya. Berarti yang di definisi yang pertama itu masuk ke rows yang pertama. Berarti ini yang pertama ya, definisikan yang pertama. Nah, ini masuk ke rows ini. Lalu selanjutnya frame set. Nah, ternyata di row yang kedua dia dibagi lagi nih dengan kolom segitu. Dibagi lagi menjadi 3 kolom. Ya, perhitungannya atau pembagiannya 15%, 70%, 15%. Nah, ini. Nah, 15%, 70%, dan 15%. Itu. Lalu source yang pertama atau kolom yang pertama diisi oleh menu .html. Menu .html itu yang tadi yang udah dibuka tadi itu, nah yang ini. Nah, geografis, sejarah, pendudukan, pemerintahan. Ini kan sama ya. Gitu. Lalu yang kedua, di kombinasi yang kedua, menu kedua ya yang ditampilkan berarti ini pendidikan kesehatan. Nah, kita lihat menu 2-nya di sini. Menu 2. Oke. Ini ya, menu 2. Pendidikan kesehatan sama, dan yang di kolom ketiga kita lihat lagi di frame kombinasinya, dia manggil menu 3. Berarti kita cek menu 3-nya. Nah, ini kuliner, factory outlet, dan hiburan. Paham lah ya, mudah-mudahan. Lalu kita buka lagi di kombinasinya. Nah, di sini di rows yang ketiga, nah dia panggil lagi content.html, berarti dia tampilkan di bawah di sini. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa melalui e-learning atau bisa melalui WhatsApp lah ya. Atau boleh juga nanti via telepon, misalkan biar lebih komunikasinya bisa lebih enak lah ya, 2 arah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita buka aja ini. Kita share-nya. Share screen-nya kita ke ini aja. Nah, oke. Sekarang ke image ya. Tadi bukan image, link ya. Link menjadi penghubung antara satu halaman dengan halaman yang lainnya. Link merupakan suatu gambar atau teks yang terkait dengan suatu halaman tertentu. Nah, menggunakannya ahref. A itu answer, lalu harepnya itu adalah hypertext reference. Nah, contohnya di sini
title penggunaan link. Nah, di dalam body ya ahref HTTPS misalkan kita mau memasukkan link streaming Sumedang nih gitu kan ke dalam teks klik di sini gitu. Nah, untuk menuju situs web streaming Sumedang atau dapat juga mengklik gambar ini. Nah, ini saya menyisipkan linknya itu di dalam gambar image source-nya. Nah, kita panggil streaming.jpg. ALT itu kalau misalkan gambarnya nggak kepanggil, nah itu ya teksnya akan dimunculkan. Nah, alternatif lah ya. Gambarnya nggak ada, nah nanti yang dimunculkannya adalah teks ini. ALT ya berarti alternatif. Lalu ditutup slash body. Oke, kita coba tampilkan link tadi ya. Saya nggak dimasukkan ke PowerPoint, saya lupa. Kita langsung coba running aja yang link. Nah, ini nih link. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita klik, misalkan klik di sini untuk menuju situs web. Nah, ini muncul ya, streaming Sumedang. Ini juga sama, muncul. Muncul streaming Sumedang juga. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, image tampilan halaman web akan menarik jika ditambah media gambar. HTML mendukung banyak format gambar. Nah, misalkan ada JPG, PNG, GIF, dan lain-lainnya. Atributnya, nah, SRC itu menunjuk URL atau direktur tempat file berada. Width berarti lebar gambarnya, height tinggi gambarnya, align berarti posisi teks di sekitar gambar, nilainya top, middle, bottom, left atau right. ALT itu alternatif menampilkan teks pengganti gambar jika gambar tidak dapat ditampilkan. Oke, nah contohnya ini saya membuat sebuah atau memasukkan sebuah gambar logo streaming Sumedang dan di bawahnya ada visi misi. Gimana sih ada yang hasilan ini? Oh ini, nah image SRC. Oke, image SRC. Kita ambil dari folder image slash stream9.jpg. Alternatifnya stream Sumedang. Kalau image ini nggak ditemukan, ini tampilkannya. PC-nya BR berarti spasi dia enter streaming Sumedang dan BR lagi. Nah itu pokoknya kalau misalnya mau pindah baris itu pakai BR. Nah ini hasilnya. Ini teksnya di tengah dan gambarnya di tengah. Kenapa bisa? Nah di sini saya aturnya di bodinya. Jadi segala objek yang ada di body itu menggunakan align middle. Ya. Oke. Ini hasilnya ya. Nanti kalau diulangnya boleh lah ya videonya, nanti kan ini diupload di YouTube ya. Lalu materinya juga nanti saya share ya. Kita lanjutkan aja. Nah, selanjutnya mengenai form. Form adalah daftar isian. Form digunakan untuk meminta data atau informasi dari user kemudian diolah. Umumnya pengolahan data dilakukan pada server dengan menggunakan skrip yang bersifat server side. Nah, berarti untuk pengolahan data itu nanti menggunakan PHP ya. PHP itu. HTML nanti kita gunakan untuk format dari tampilannya saja. Untuk membuat form, tag yang diperlukan ya, tag form, tag text area, tag select, tag input, dan tag form. Next. Tag form merupakan tag yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah form. Tag ini mempunyai dua atribut, yaitu method dan action. Oke. Metode untuk menentukan pengolahan form, bila metode ada get dan post. Action untuk menentukan URL atau lokasi dari file yang digunakan untuk mengolah form tersebut. Lalu ada tag text area digunakan untuk membuat sebuah kotak teks multibaris. Tag ini mempunyai beberapa atribut. Yang pertama name, mendefinisikan nama teks areanya. Rows menentukan berapa jumlah baris teks area. Calls menentukan lebar dari teks area. Nah, di situ di metode ya, metode ada get dan post. Nah, itu metode dari formnya ada
digunakan untuk misalkan kalau mau mengirim data ke form yang lain, ya. Itu biasanya kalau udah berkaitan dengan database sih biasanya kalau menggunakan get atau post, atau nanti misalkan mau mengirimkan data yang ada di halaman HTML A ke halaman HTML B gitu. Nah, menggunakan dua metode ini, get atau post. Nah, contohnya untuk penggunaan text area. Nah, di situ di dalam body ini ya, di dalam apa ya, tag body itu di dalamnya kita definisikan sebuah form, ya, sebuah form dengan name-nya, sorry, dalam mendefinisikan di dalam form kita membuat text area. Nama dari text areanya itu text areal, ya. Ini. Lalu rows-nya 4, columns-nya 8. Rows itu berarti ukuran ke bawahnya berapa baris? 4 baris misalkan. Nah, mengukurnya bagaimana? Nah, ini secara default mengukur dari apa ya? Tinggi baris lah ya, bawaan dari sistemnya. Lalu ke kanan dia 80 ukurannya. Nanti kalian coba aja atur-atur ya dengan 4, 10 misalkan. Nah, bagaimana tampilannya? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin tahu, silahkan dimodifikasi aja dari script yang dicontohkan di sini. Oke. Lalu tag select digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan. Tag ini memiliki beberapa atribut ya. Oke, yang pertama atribut name mendefinisikan nama objek select. Lalu disable menentukan apakah drop down list tidak diaktifkan. Size menentukan beberapa pilihan yang akan ditampilkan. Required menyatakan bahwa user harus memilih sebelum form disubmit. Multiple mengizinkan untuk memilih lebih dari satu. Yang terakhir ada autofocus, ya, memerintahkan browser agar drop down list secara otomatis mendapatkan fokus pada saat halaman dimuat ke browser. Lalu ada tag input digunakan untuk membuat elemen-elemen yang digunakan untuk meminta informasi dari user, misalnya kotak teks, kotak pilihan, tombol, dan lain-lain. Tag ini tidak memerlukan tag penutup. Atribut pada tag ini yang pertama ada name, size, max length, value, check, dan type, ya. Nanti bisa dibaca aja lah ya. Tipe input yang dapat dibuat adalah yang pertama tipe teks, digunakan untuk membuat kotak teks. Yang kedua ada tipe password, digunakan untuk membuat kotak teks, tetapi semua karakter akan ditampilkan dengan tanda bintang. Checkbox digunakan untuk membuat suatu daftar pilihan yang dapat dipilih dari lebih dari satu. Kalau radio digunakan untuk membuat suatu daftar pilihan yang dapat dipilih satu saja. Ada reset dan submit. Reset untuk mengosongkan semua isian dari formnya. Submit digunakan untuk membuat tombol yang fungsinya untuk mengirimkan data form agar diolah. Ya, entah itu mengirim ke database ya, atau entah itu mengirim ke form yang lain gitu ya submitnya. Contoh 24 penggunaan apa ini? Option ya, option. Apa golongan darah Anda ya di body, lalu di formnya kita buat sebuah select pilihan, ada option, ya, option button. Selected value A, misalkan berarti dia munculkan A, gitu. Option value B, lalu teksnya B, misalkan A, B, dan O. Selected value itu adalah tadi itu di sini kalau nggak salah itu defaultnya lah, defaultnya. Jadi kalau nggak dipilih, ya berarti dia otomatis ke A. Contoh 25, nah ini lebih lengkap lagi ya. Ini istilah form di bawah ini, nama lengkap, alamat rumah. Nah, itu tipe inputnya adalah tipe teks ya. Lalu name-nya, text name. Lalu ada input tipenya, input teks juga. Lengkap, alamat rumah, kantor sama. Lalu yang bedakan ada size-nya. Lalu ada nomor telepon. Sama juga itu, menggunakan tipe teks. Password, nah menggunakan tipe password. Hobinya, boleh lebih dari satu, berarti itu menggunakan checkbox. Jenis kelamin, pilih salah satu ya, tidak boleh lebih dari satu. Itu menggunakan radio. HR, nah HR ini apa sih? Itu penanda pemisah ya, menggunakan garis. Jadi nanti setelah jenis kelamin, garis, nah di bawahnya ada lagi. Gitu. Nah, lalu ada input tipenya, ada submit, ada reset. Nah, di bawahnya dari tombol itu ya. Kita coba ini
yang inputnya kita coba dijalankan. Share-nya kita ke share screen lagi. Saya name namanya itu, coba kalau teks area yang mana? Oh ya, teks area yang tadi. Ini bisa diperbesar ya. Nah, teks select, coba yang select. Oh ya, ini yang tadi A B O ya, pilihannya dia share depot ada di A ya. Lalu nah, belajar form. Nah, ini tadi ya. Misalkan ini saya buat Sumedang, lewat kantor Sumedang, telepon 08. Passwordnya. Nah, ini passwordnya karena tipenya password ya seperti ini bentuknya. Kalau ini hobinya bisa pilih satu, jadi semuanya nggak bisa ya. Nah, kirim gitu. Nanti kalau misalkan dikirim, dia otomatis datanya akan dikirimkan entah itu ke form yang lain ataukah langsung dikirimkan ke database ya. Reset untuk menghapus formnya, isiannya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke share screen dari PowerPoint-nya. Lalu ada tabel berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel ya. Yang digunakan adalah tabel TRT, TH, dan TD. Itu untuk tabel untuk mendefinisikan tabelnya, TR untuk mendefinisikan baris tabelnya, TH untuk mendefinisikan judul pada sel dalam tabel, headernya ya, TH itu header. TD untuk mendefinisikan isi tiap sel dalam tabel. Kita langsung ke contohnya aja lah. Nah, ini atribut-atributnya bisa kalian gunakan nanti ya. Nah, contohnya ini menambahkan headernya TH ya, TH1, TH2, TH3 itu ditutup dengan slash TH. Nanti hasilnya seperti ini. Header 1, header 2, header 3. Ini adalah judulnya ya, menggunakan caption. Jadi judul tabel. Biasanya kalau menggunakan penomoran, nah di sini masukinnya. Tabel border berarti itu ukuran dari apa? Frame dari tabelnya, bordernya, garisnya. Call span dan row span. Nah, ini kalau kita pernah pakai atau sering pakai Excel sih pasti paham ya dengan istilah merge cell. Ya, ini adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Kalau cost berarti menggabungkan kolom, kalau rows menggabungkan rows, baris ya. Beberapa baris menjadi satu. Nah, contohnya ini, oke, dia menggabungkan call span ya. Di sini ada call span 2. Setelah kita fokusnya di sini aja di definisi tabel pemanfaatan tabel. Di sini ada TR, 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 TR ya. Berarti TR itu adalah rows. Kalau row berarti baris ke bawah ya. Di sini kita buat 3 baris betul ya. Di sini ada 1 baris pertama, ada 2, 3 baris di baris kedua, ada 4 itu di baris ketiga. Nah, di baris pertama TR ini TR pertama call span 2 berarti dia merge merge kolom 2 ke kanan ya, 2 kolom ke kanan dengan diisi teks 1. Alignmentnya center. Nah, betul ya, seperti ini. Lalu di TR kedua, di rows kedua, nah, dia nggak ada merge cell gitu, nggak menggunakan call span, nggak menggunakan row span. Berarti dia standar ya, ada 2 dan 3. Nah, berarti dia dipisah. Lalu yang ketiga, nah sama dengan TR pertama, dia call span 2 kolom ke kanan dengan alignment center ya, diisi 4 seperti ini. Oke, nah sepertinya sudah sampai di sini untuk pengenalan HTML-nya. Lumayan banyak juga ya di satu pertemuan kan.
karena kita kan 4 SKS dan mudah-mudahan sih 4 SKS itu digunakan untuk mencoba skrip-skrip yang barusan dimasukkan di PowerPoint-nya yang saya barusan sampaikan, dan mudah-mudahan ya ini kalian bisa lebih semangat ya, eh, rasa ingin tahunya tinggi sehingga mencoba satu persatu. Tadi sekitar ada 26 contoh ya. Nah, di situ kalian silahkan kalau mau pelajari, silahkan. Kalau enggak berarti ya itu pilihan kalian gitu ya. Nanti pengaruhnya pasti ke hasil ya, hasil atau nilai akhirnya. Dan ini kalau kalian misalkan buat semua contohnya kalian eh, praktekkan, berarti nanti kalian dapat nilai nilai keaktifan. Nah, untuk tugasnya nanti saya jelaskan lebih rinci di e-learning. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.